Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ayah beliau bernama Utsman bin Amir, yang sering dipanggil dengan panggilan Abu Quhafah. Dan ibunya bernama Salma binti Syakhr bin Amir. Dari segi fisik, Abu Bakar digambarkan sebagai sosok yang bertubuh kurus, kulitnya putih, dan tinggi badannya sedang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berasal dari suku yang super terkenal, namanya suku Taim. Suku Taim dikenal sebagai suku yang banyak memimpin peperangan. Orang-orang pintar dan orang-orang kaya juga banyak di suku ini. Dulu, pas masa jahiliyah, suku Taim ini punya tugas penting, yaitu ngurusin masalah denda atau upeti. Jadi, kalau ada orang yang melanggar aturan di Mekah, misalnya ngebunuh orang atau hal-hal buruk lainnya, mereka yang melanggar harus bayar denda ke suku Taim ini. Nah, suku Taim lah yang bakal ngurusin semua masalah itu, termasuk memberi sumbangan kepada keluarga korban yang kena musibah. Abu Bakar sendiri adalah kepala atau pemimpin dari suku Taim ini. Beliau ini memiliki posisi yang penting banget di Mekah waktu itu. Sebelum masuk Islam alias masih di masa jahiliyah, Abu Bakar dikenal sebagai ahli nasab. Kalau di zaman sekarang, beliau tuh kayak kamus berjalan soal asal-usul orang-orang Quraisy. Abu Bakar tahu banget detailnya. Dari orang ini anak siapa, keturunan mana, asalnya dari bani apa, sampai sejarah keluarga mereka pun beliau tahu. Saking ahlinya, orang-orang bahkan menyebut beliau sebagai ulama ahli nasab. Pokoknya, kalau ada orang Arab yang bingung soal silsilah keluarga, langsung aja nanya ke Abu Bakar. Rasulullah sendiri pernah memuji Abu Bakar tentang ini. Beliau bersabda, Abu Bakar adalah orang yang paling tahu tentang nasab Quraisy. Abu Bakar juga punya akhlak yang luar biasa. Bahkan di masa jahiliyah, dia nggak pernah menghina atau nyebarin aib orang lain. Beliau selalu menjaga kehormatan orang lain dan nggak pernah nyakitin siapapun. Orang-orang di sekitarnya sering mendatangi beliau buat curhat atau sekedar meminta saran, karena orang-orang merasa nyaman kalau ngobrol dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu seorang pedagang yang super jago, dan beliau juga sangat kaya raya. Lokasi rumahnya juga deket banget dengan rumah Khadijah istri Nabi. Artinya Abu Bakar adalah tetangganya Khadijah. Nah, karena mereka tetanggaan, maka persahabatan antara Nabi Muhammad dan Abu Bakar mulai terjalin setelah Nabi menikah dengan Khadijah. Dari situlah Nabi mulai kenal Abu Bakar, dan Abu Bakar juga mulai kenal dengan Nabi Muhammad. Selain itu, Abu Bakar juga dermawan banget. Beliau sering banget berinfak tanpa takut hartanya habis. Sebelum Islam datang, Abu Bakar hidup di tengah masyarakat yang hobinya menyembah patung. Tapi uniknya, Abu Bakar nggak pernah ikut-ikutan sama sekali. Ada cerita lucu waktu Abu Bakar masih muda, tepatnya pas beliau udah balik. Waktu itu, ayahnya memegang tangan Abu Bakar, lalu dia mengajaknya ke suatu tempat yang terdapat banyak patung. Si ayah bilang, "Lihat ini nak, patung ini adalah Tuhanmu. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah ke patung ini." Habis ngomong begitu, ayahnya pergi ninggalin Abu Bakar sendirian. Abu Bakar yang penasaran langsung deketin salah satu patung itu. Dia bilang, "Aku lapar, tolong kasih aku makanan." Tapi patung itu cuman diem aja, dia nggak gerak dan nggak jawab. Lalu Abu Bakar bilang lagi, "Aku nggak punya pakaian, tolong beri aku pakaian." Dan sama aja, patung itu tetap diem 1000 bahasa, dia nggak gerak dan juga nggak jawab. Karena merasa kesel, Abu Bakar akhirnya mengambil batu, lalu melemparkannya ke patung itu. Patung itu langsung jatuh tersungkur ke tanah. Lalu Abu Bakar pun berpikir, Tuhan macam apa ini? Masa patung kayak gini mau disembah? Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai sosok yang selalu haus akan kebenaran. Beliau sering banget melakukan perjalanan jauh demi mencari agama yang benar. Suatu hari, waktu Abu Bakar lagi di negeri Syam, beliau mengalami mimpi yang cukup unik. Langit mengirimkan isyarat. Ia bermimpi, matahari dan bulan turun dari langit,
jatuh di atas pangkuannya. Dengan kedua tangannya, ia mengangkat keduanya, lalu memeluknya ke dada dan menutupinya dengan selendangnya. Mimpi ini benar-benar bikin dia penasaran, lalu dia memutuskan untuk menceritakan kepada seorang pemimpin agama di sana. Orang ini seorang Nasrani yang masih mengikuti ajaran murni Nabi Isa alaihissalam. Setelah Abu Bakar cerita mengenai mimpinya, si pendeta mulai menanyakan beberapa hal tentang Abu Bakar. "Kamu asalnya dari mana?" Abu Bakar jawab, "Dari Mekkah." Lalu si pendeta lanjut nanya, "Mekkah bagian mana? Bangsa apa?" Abu Bakar jawab lagi, "Dari Quraisy." Si pendeta nanya lagi, "Terus, kamu kesini mau ngapain?" "Aku mau berdagang." Nah, setelah menerima informasi yang detail dari Abu Bakar, pendeta ini langsung menjelaskan arti dari mimpi Abu Bakar. Dia bilang, "Kalau mimpimu itu benar, artinya akan ada seorang nabi yang diutus dari kaummu, dari Quraisy. Kamu bakal jadi sahabat terdekatnya, pendamping setianya selama hidupnya. Dan nanti, setelah dia meninggal, kamu akan jadi khalifah penggantinya." Bayangin betapa beratnya informasi ini. Tapi Abu Bakar nggak langsung heboh atau cerita ke sana-sini. Dia menyimpan kata-kata si pendeta itu dalam pikirannya. Soalnya, si pendeta ini bukan orang sembarangan. Apa yang dia ucapkan pasti punya makna yang dalam banget. Dan ternyata, firasat itu nantinya bakal menjadi kenyataan. Suatu hari, waktu lagi duduk-duduk di sekitar Ka'bah, datanglah Umayyah bin Abi Sa'd dan mulai ngobrol sama Abu Bakar. Umayyah nanya, "Bagaimana kabarmu, wahai pencari kebenaran?" Abu Bakar jawab santai, "Aku baik-baik saja." Lalu Umayyah lanjut, "Gimana pencarianmu selama ini? Udah nemu yang kamu cari belum?" Abu Bakar jawab, "Belum." Umayyah pun berkata, "Katanya, Nabi yang kita tunggu-tunggu ini bakal datang dan dia dari kaum kita juga." Mendengar itu, Abu Bakar langsung teringat dengan kabar dari pendeta yang pernah menafsirkan mimpinya. Karena penasaran, Abu Bakar memutuskan buat menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah ini bukan orang sembarangan. Dia seorang Nasrani yang punya ilmu luas banget dan dia dikenal sebagai Imam Arab. Dia percaya banget akan datangnya Nabi terakhir, sesuai yang dia pelajari dari kitab Injil. Saat bertemu dengan Waraqah, Abu Bakar langsung cerita panjang lebar tentang pencariannya, tentang mimpinya, dan kabar soal Nabi yang bakal diutus dari kaumnya. Waraqah mendengarkan dengan serius lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, kita ini adalah orang-orang yang memahami kitab-kitab dan ilmu-ilmu." Lalu dia menegaskan bahwa Nabi terakhir itu akan datang dari bangsa Arab. "Wahai Abu Bakar, kaummu adalah kaum yang paling tinggi nasabnya." Dari obrolan itu, Abu Bakar mulai bisa menggambarkan sosok Nabi yang akan diutus. Dia juga makin yakin bahwa berita ini nggak mungkin bohong, karena informasi dari Waraqah sinkron dengan perkataan pendeta sebelumnya, padahal mereka nggak pernah saling ketemu. Abu Bakar yang makin penasaran bertanya lagi, "Wahai Paman, apa yang disampaikan oleh Nabi nanti? Apa yang akan dia katakan?" Waraqah menjawab, dia akan menyampaikan apa yang diberitahukan kepadanya, yang maksudnya adalah wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Enggak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira. Suatu hari, Abu Bakar mendengar desas-desus yang kurang enak tentang Nabi Muhammad. Saat itu, Abu Bakar belum tahu kalau Nabi Muhammad sudah diutus sebagai Nabi. Tapi di kalangan Quraisy mulai ramai pembicaraan kalau Nabi Muhammad menghina Tuhan-Tuhan mereka dan ajaran nenek moyang mereka. Abu Bakar yang mendengar itu langsung heran, karena dia tahu banget siapa Nabi Muhammad, orangnya jujur, amanah, baik hati, dan akhlaknya luar biasa. Abu Bakar juga yakin banget kalau Nabi Muhammad nggak pernah sekalipun berbohong sepanjang hidupnya. Apalagi mereka udah berteman lama sebelum Islam datang. Karena penasaran,
Abu Bakar memutuskan buat langsung menemui Nabi Muhammad. Begitu bertemu dengan Nabi, Abu Bakar nggak basa-basi, beliau langsung nanya, "Wahai Muhammad, apa benar seperti yang dikatakan Quraisy bahwa engkau menyuruh mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, menyebut orang-orang yang menyembah berhala itu bodoh, dan menganggap bapak-bapak kami kafir karena menyembah berhala?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tenang, "Benar, aku adalah Rasul Allah dan Nabi Allah. Aku diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Wahai Abu Bakar, aku memanggilmu kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Janganlah engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah selalu kepadanya." Rasulullah kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada Abu Bakar. Mendengar itu, Abu Bakar langsung terdiam. Tapi dalam hati, beliau udah yakin banget. Tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Dengan begitu, beliau resmi menolak penyembahan terhadap berhala dan memproklamirkan dirinya sebagai seorang Muslim. Abu Bakar pun pulang ke rumahnya dalam keadaan penuh keyakinan, hati tenang, dan telah menerima Islam sepenuhnya. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar nggak tanggung-tanggung. Beliau langsung memperlihatkan keislamannya. Menurut Abdullah ibnu Mas'ud, ada 7 orang pertama yang terang-terangan menunjukkan keislaman mereka, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Ammar bin Yasir, Sumayyah, ibunya Ammar, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, dan Mirdad. Mereka semua menunjukkan keberanian luar biasa di tengah tekanan kaum kafir Quraisy. Rasulullah sendiri dijaga oleh pamannya Abu Thalib, sehingga kaum Quraisy nggak berani menyentuh beliau. Sementara Abu Bakar dilindungi oleh kaumnya, Bani Taim. Perlindungan ini bikin kafir Quraisy nggak berani macam-macam sama Abu Bakar, karena mereka tahu Abu Bakar punya pembela yang kuat. Beliau membebaskan budak hampir setiap hari, atau setidaknya setiap hari Jumat. Betapa pedulinya Abu Bakar terhadap kemanusiaan. Abu Bakar ini tipe orang yang super berani. Kalau beliau udah yakin sama sesuatu yang benar, beliau nggak bakal diam aja. Beliau pasti ngajak orang lain buat tahu juga tentang Islam. Dan hasilnya, banyak banget sahabat yang masuk Islam melalui peran Abu Bakar. Bahkan, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 6 diantaranya masuk Islam berkat peran Abu Bakar. Mereka adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad ibn Abi Waqqash, Az-Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka semua bukan cuma sahabat Nabi, tapi juga orang-orang yang sangat menginspirasi dan memberi kontribusi yang besar banget buat perjuangan Islam. Bahkan sebelum wafat, Umar bin Khattab pernah berpesan, "Kalau aku meninggal, pilih khalifah berikutnya dari 6 orang ini." Nah, 5 dari 6 orang itu masuk Islam lewat Abu Bakar, kecuali Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka? Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Utsman bin Affan. Semua ini bukti betapa besar pahala yang diterima Abu Bakar karena perannya dalam membawa mereka ke Islam.